dulu ya. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang translasi, ya, bagian dari materi transformasi. Jadi materi terakhir di semester 1. Jadi transformasi ada 4, ada translasi, pergeseran, ada pencerminan, refleksi, ada rotasi, dan ada dilatasi. Kita sekarang masuk ke pencerminan, refleksi, bukan pijet ya, bukan refleksi yang lain. Saya share dulu materinya. Materi ini sebenarnya sudah saya share di grup ya. Kalau kamu ngeh atau respon, kamu sudah baca paling, atau mungkin dicatat, disalin, atau mungkin di print. Saya share dulu materinya. Yang di rumah apa? Sudah terlihat gambarnya? Sudah, Pak. Ya, kita lanjut ya materi refleksi. Gini, sebelum kita tahu ya bahwa nanti cara pengerjaannya ada dua metode. Jadi metode yang pertama dengan manual, ya pakai cara gitu kan, ditulis pakai tangan, ada rumusnya, ada aturannya. Dan yang kedua, cara yang kedua dengan GeoGebra tadi ya. GeoGebra tadi. Kalau masukin aplikasi GeoGebra kan langsung kelihatan. Nanti kita coba dua-duanya. Kita pakai cara dulu sebenarnya. Ini. Nah, saya ganti ke sorot dulu. Nah, pada pencerminan, ya kita pasti pernah bercermin ini ya. Pasti pernah ngaca lah. Ibarat kata di rumah kita pasti ada yang namanya cermin. Bayangannya pasti ukurannya sama. Ini ngomongin cermin datar. Nanti kalau di fisika ada cermin cembung, dan lain-lain. Itu fisika. Kita ngomongin cermin datar dulu. Jadi ukurannya sama dengan yang aslinya. Ya, hanya bedanya, jaraknya juga sama. Jarak kita ke cermin dengan cermin ke bayangan jaraknya sama. Nah, kalau enggak ya serem jadinya kan, ya kan. Nah, kayak di film-film, kamu kebanyakan nonton film serem kali ya. Cermin yang nengok ke kanan, bayangannya nengok ke kiri kan, aneh gitu. Lalu bayangan bangun pada cermin berhadapan dengan bangun asli. Jadi kalau kita ngadep ke cermin, di cermin itu kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Nah, seperti itu. Jadi switch aja sih sebenarnya. Kalau kita nyisir pakai tangan kanan, ya nanti yang di sana pakai tangan kiri gitu. Kan kalau nyisir pakai tangan kanan, bayangannya pakai tangan kanan juga, kita kabur kan. Nah, serem itu. Apalagi kalau kita cermin kita nggak ada bayangan. Nah, udahlah, lanjut. Nah, ini kalau translasi kemarin kita pakai lambang T ya. Nah, di sini pakai lambang M. M dari mirror. Mirror itu artinya cermin. Jadi titik A itu misalkan koordinatnya 6,3, lalu dicerminkan terhadap X, berarti MX itu artinya pencerminan terhadap sumbu X. Jadi ngebayanginnya ini ada titik sumbu X, lalu cerminkan, gitu ya. Nah, bayangannya pasti ke bawah atau ke atas, tergantung dari itu koordinatnya. Caranya gini, tinggal dirubah Y-nya, Y jadi negatif. Kalau saya, jujur saja, lebih suka digambar kalau masalah pencerminan. Karena kalau digambar, lebih yakin jawabannya. Nah, ini kalau A 6,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka jawabannya 6,-3, bayangannya ada di bawah, karena negatif 3 di bawah. Kalau digambar bagaimana? Seperti ini. Nah, ini kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan ya. 6,3 di sini, kuadran 1. Di kuadran 1 itu positif semua, 6-nya positif, 3-nya positif. Dicerminkan terhadap sumbu X, ini sumbu X-nya. Nah, jarak ke sumbu X, maka jaraknya akan sama ke bayangan. Nah, di sini ada 6,-3. 6-nya tidak bergeser ya. Nilai 6-nya di sini tidak bergeser, karena digesernya ke bawah. Jadi yang berubah adalah sumbu Y-nya. Tadinya di sini 3, jadi sekarang -3 di bawah. Jadi gitu. Nah, cerminnya ada di bawah, jadi kita bercermin ke bawah. Nah, kalau digambar jelas. Gambar. Jadi kalau enaknya matematika, kalau gambar itu sebenarnya semua unsurnya kelihatan. Jaraknya kelihatan, titiknya kelihatan. Nah, cuma kalau kadang hitung-hitung, kita kadang-kadang salah ngitung ya, salah ini. Tapi kalau gambar, biasanya lebih mendekati benarnya lebih banyak. Bisa nggak ke cermin kalian? Bisa, sumbu Y dan sebagainya. Kalau sumbu Y berarti kita ke sana. Nah, saya modifikasi soalnya. Kalau misalkan kita mau cerminkan ke sumbu Y,
Berarti gesernya ke sana. Nah, terus ya ke sananya. Ingat jaraknya harus sama. Ini 6, maka kesananya juga 6. Nah, 3. Jawabannya gitu. Sebenarnya nggak susah kalau kita udah bisa ngebayangkan grafiknya gitu ya, apalagi gambar tinggal bikin sumbu koordinat, titiknya di sini, cerminnya ke sumbu X berarti ke bawah, sumbu Y berarti ke samping, kiri, dan sebagainya. Bisa juga dicerminkan ada pusat. Kalau cermin ada pusat, ke bawah sini, ke titik 0,0. Nanti bayangannya ada di sana, di bawah. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, sekarang bangun ya. ABCD adalah jajar genjang, masing-masing 1,1, 4,1, sama 5,3, dan 2,3. Itu kan koordinat bayangan bangun jika refleksi terhadap sumbu X. Nah, masih dengan sumbu X. Sama saja dengan titik, maka kamu 4 kali kerja gitu aja. Ya. Jadi yang berubah adalah Y-nya. Y-nya jadi negatif. Kalau Y-nya negatif, hasilnya gimana ya? Jadi positif gitu aja. Ya, min kali min kan positif. Jadi X, Y asal terhadap sumbu X, maka jawabannya X, min Y. Ini ada di grup, saya udah kasih rangkuman tadi di grup. Nanti bisa di. Kalau 1,1 ya jadi 1, min 1 gitu. Kalau 4,1 ya jadi 4, min 1. Kalau 5,3 jadi 5, min 3. Kalau 2,3 jadi 2, min 3. Kalaupun nanti kamu lupa ininya nih, nah proses pengubahan ininya jadi gambar, gitu aja. Gambar seperti ini. Nah, ya udah kelihatan gambarnya. Ini atas A, B, C, D, bawahnya A, B, C, D aksen, ya. A refleksinya ini. Kebalik ya, yang atas A-nya di bawah, B, A, B di bawah, sekarang A, B-nya di atas. Gitu ya. Kalau pakai GeoGebra malah lebih mudah, ya. Tinggal dibikin titik-titiknya pakai poligon, selesai. Coba kita lihat pakai GeoGebra ya. Ya. Oh. Enggak apa-apa. Yang di rumah biar terus kan bisa. Langsung. Oh iya. Kembali ke channel kita. Sampai mana tadi? Oh iya, kita mau coba pakai GeoGebra ya. Kita mau coba pakai GeoGebra. Pakai GeoGebra. Nah, kalau pakai GeoGebra, kita coba titiknya asal aja. Di rumah mungkin nggak kelihatan ya. Nah, kita buat poligon dari sini. Nih, poligon kita buat aja. Nah, itu beda. Sini, 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 sini. Tutup. Nah, kita geser. Geser di kuadran 1 aja. Nah, ini ada segi 4 sembarang. Nah, di sini ada reflect di sini nih. Nah, di atas ini ada reflect. Nah, reflect ini pilihannya ada beberapa, ada 3. Ada reflect terhadap garis, reflect terhadap titik, ada reflect terhadap kurva atau circle. Kita pakai yang atas. Jadi kita klik dulu reflect terhadap garis. Nah, kita pilih benda yang mau dicerminkan, klik aja tengah-tengahnya sampai garisnya semua tersorot. Seperti itu. Lalu kita klik sumbu X-nya. Ini sumbu X-nya, klik. Jawabannya langsung ada di bawah. Nah, ini bayangannya A aksen langsung kelihatan ya. 2,1 jadi di sini 2, min 1. Udah ada jawabannya semua. Yang D 1,3 bawahnya 1, min 3 gitu. Kalau disuruh gambar ya kamu tinggal salin aja gambar ini gitu di buku kotak-kotak gitu kan. Cepat ini. Kalau kita misalkan mau ke sumbu Y, ini kita klik dulu, ambil dulu di sini. Ya, reflect about line ya. Reflect pencerminan terhadap garis.
Klik benda yang mau direfleksnya, udah mencerminkan, lalu klik garis sumbu Y-nya. Klik, nah, ada di sebelah kiri. Jadi jawabannya muncul di sebelah kiri. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau sekarang kita mau titik. Nah, kalau mau titik, kita buat titik dulu. Misalkan titiknya kita mau buat cermin di titik 0,0. Ambil poin di sini. Nah, ini ada poin. Poinnya kita klik. Poin itu titik. Kita klik di sini sebuah titik. Nah, titik E ya. Sama prosesnya sekarang. Ambil reflect dulu. Reflect kebetulan. Klik mana yang dicerminkan. Klik titiknya E-nya. Nah, maka jawabannya nanti ada di kiri bawah. Oh, salah tadi. Saya ngambil yang garis ya. Ulangi. Efek buat poin ya. Nah, poin. Ini sini, ini sini. Nah, jadi benda tadi ada di sebelah kiri bawah yang ini. Ya. Nah, ini berlaku juga untuk garis ya. Kalau titik udah pasti lah. Ini kan kalau berdatar kan bertitik. Tinggal dilihat aja jawab bayangan. Kalau A aksen gimana, A double aksen gimana, A triple aksennya gimana, gitu kan? Jadi ada triple aksen di sini. Jadi D-nya ada di bawah sekarang, D yang kalau lewat titik. Nanti kalau digaris, dibuat garis, maka nanti akan segaris ini. D, E sama D aksennya akan segaris. Ini menggunakan GeoGebra. Kita kembali lagi ke tadi ya. Sampai mana tadi? Nah. Anyway, jadi pencerminan itu nggak sesulit yang dibayangin ya gitu ya. Ya harus sering-sering latihan. Kita lanjut sekarang. Ini yang tadi ya. Simetri sumbu X. Ini bayangannya sudah ada. Nah, sekarang titik lagi ya. Sekarang sumbu Y. MY itu berarti refleks terhadap sumbu Y. Ingat sumbu Y yang tegak. Jadi kalau ada bangun awalnya ada di kanan, nanti cerminnya ada di kiri. Kalau bangun yang ada di kiri, ya iya, bayangannya ntar ada di kanan. Gitu aja. Nah, 3,2 berarti yang berubah X-nya. Jadi min X gitu kan. Nah, jadi min 3,2. Nah, ini caranya seperti ini ya. Nah, ada gaya gambarnya. Jadi A-nya di sini. Nah, awalnya di sini nih ya 3,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti dia ke kiri. Jawabannya di kuadran 2. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ingat ya, ada kuadran. Oke. Ini yang apa namanya mencari titik koordinat P. Bayangan ini dibalik, kalau ini dibalik. Sebenarnya dibalik sama saja gitu ya. Bayangannya sudah ada min 2, min 3, lalu dicari di cerminan sumbu Y. Titik awalnya gimana? Ya sama saja cara pencerminan biasa gitu. Ya. Cuma kita mencari P-nya. P aksennya udah ada. Nyari P-nya tinggal digeser aja tuh. Oh, bukan digeser, dicerminkan, sorry ya bahasanya. Kalau digeser, bendanya tidak berubah posisi. Ya. Kalau madep kanan terus. Lalu kalau pencerminan tadi ya, perbedaannya antara refleksi sama translasi. Kadang-kadang di soal ulangan ditanyakan loh, apa sifat-sifat dari translasi, apa sifat-sifat dari refleksi gitu kan. Bedanya gimana? Perbedaannya tadi kalau translasi bergeser tapi tidak merubah posisi gitu kan. Arahnya tetap. Kalau A di atas ya A, terus di atas B di bawah. Kalau pencerminan dia flip lah, flip ya. Flipnya bisa ke samping, flipnya bisa ke bawah. Flip itu artinya kan putar ya. Yang di rumah ini udah ada berapa orang kira-kira? Baru 6 orang. Oke, lanjut. Percerminan terhadap titik pusat. Nah, tadi udah saya simulasikan ya. Terhadap titik pusat berarti 0,0. Kalau 0,0, lihat yang berubah apanya. Kalau A, X, Y dicerminkan terhadap pusat 0,0, maka bayangannya adalah semuanya negatifnya. Ya, semuanya negatif. Ya. Kalau tadi sumbu X, maka Y-nya yang berubah jadi negatif, dikali negatif. Kalau terhadap sumbu Y, berarti X-nya yang berubah dikali negatif. Kalau sumbu X 0,0, maka berubah semua nih. Yang X jadi dikalikan negatif, yang Y dikalikan negatif. Kalau negatif, awalnya berarti dia bayangannya jadi positif. Di grup sudah ada ya, saya kirim di rangkuman itu.
Di buku yang ini, apa ada yang dapat buku itu enggak? Apa sih buku apa sih yang latihan-latihan soal itu? Saya lupa judulnya. Itu buku apa tuh, Pak? Coba deh covernya saya lihat. Oh, buku sekolah ya? Itu buku sekolah ya? Bukan buku sekolah. Buku yang soal-soal itu yang matematik. Nah, itu tuh. Nah, itu punya Gregorius tuh. Di situ ada semua lengkap situ bukunya. Ya, kalau nggak semuanya dapat sih memang, tapi kalau mau nyari di luar ada. Ya, kadang-kadang saya soalnya dari situ ngambil soalnya. Itu sudah lengkap materinya, rangkuman untuk pencerminan ada semua. Nah, kalau misalkan contohnya 3,2 dicerminkan terhadap sumbu koordinat pusat, jadi hasilnya min 3, min 2. Lihat ya, tidak ada perubahan, hanya minnya saja. 3 dikali min jadi min 3, 2 dikali min kali min 2. Kalau awalnya negatif gimana? Ya jadi positif hasilnya, itu aja. Positif hasilnya. Ya, tadi di GeoGebra tadi sudah disimulasikan ya. Nah, ini jawabannya. Jadi A 3,2 ini ke pusat, lalu lanjutin lagi ke bayangan. Nanti kalau diukur bayangannya harus jaraknya sama. Dari O ke A sama O ke A aksen harus sama. Makanya untuk belajar pencerminan modal kamu adalah buku petak sama garisan. Pensil otomatis lah, ya. Nah, itu ya. Jadi ntar ngukurnya gampang. Nah, sekarang pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Perhatikan, yang berubah adalah posisinya. Jika A, X, Y, cermin terhadap Y sama dengan X, maka diubah posisinya. Yang Y jadi X, yang X jadi Y. Ini dibalik. Titik A berada pada koordinat 3,1. Tentukan koordinat aksen apabila refleksi terhadap Y sama dengan X. Jawabannya ya 1,3 gitu kan. Nah, gambarnya gimana? Nah, ini gambarnya. Ya. Ini ada titik 3,1 di bawah sini, lalu ini ada garis Y sama dengan X. Y sama dengan X itu maksudnya adalah kalau Y-nya 1, X-nya juga 1. Gitu. Kalau X-nya 2, Y-nya juga 2. Lalu digaris red ke atas. Nah. Kita coba tes pakai GeoGebra ya. Gimana nih pakai GeoGebra? Kita panggil GeoGebra-nya. Nih ya. Kita hapus semua dulu, hapus semua dulu. Kita buat garis Y sama dengan X dulu ya. Saya move dulu ya, move dulu ke pusat koordinat. Pusat koordinatnya di sini. Kita pakai kuadran 1 aja dulu. Kita buat garis Y sama dengan X dulu. Y sama dengan di HP juga bisa ini X. Nah, itu udah ada garisnya Y sama dengan X. Ya, nih. Kalau X-nya 1, Y-nya juga 1. Kalau X-nya 2, berarti Y-nya 2. Kalau X-nya 3, Y-nya 3. Nah, ini garis Y sama dengan X. Nah, sekarang kita buat sebuah titik. Enakan langsung bangun datar aja ya. Bikin segitiga aja ya, poligon. Nah, bikin segitiga siku-siku aja yang mudah dulu ya. Siku-siku saja. Nah, segitiga siku-siku ABC, kalau di GeoGebra sudah kelihatan jaraknya. Nah, ini jaraknya 1 nih. Ya. Ini luas ya. Poligon ABCD sama dengan 1 ini luas. Luasnya 1 satuan. Ya, iya kan? Tinggi 2, alasnya 1, 2 kali 1, 2 bagi 2. Kan alas kali tinggi bagi 2. Nah, ini jaraknya. Segmen itu jarak. Jarak B ke C 1, jarak C ke A 2,24, jarak A ke B 2. Jadi mengukur jarak udah ada di GeoGebra. Kita ulangi caranya tadi proses reflect ya. Kita ambil reflect about line. Nah, reflect about line, ambil segitiganya, klik tengah-tengah ini biar ABC-nya semua tersorot. Nah, terus yang garis sumbu Y sama X kita klik sampai tanda tangan seperti ini. Klik. Nah, jawabannya ada di atas. Kok beda bentuknya? Iya, beda. Tapi jaraknya akan sama. A ke A aksen, nanti jaraknya akan sama nih. Tinggal bagi 2. B ke B aksen, lihat aja nih ya. 1,5, ini juga kan 1,5. C ke C aksen, 1, 2.
Nah, 2 diagonal. Ini 1, 2 diagonal juga sama. Jadi kelihatan. Nah, hasilnya kelihatan nih. A-nya ada di A aksen, B aksen ada di. Nah, ini jawabannya. Bayangan A 3,4, bayangan B 1,4, 1,5. Gitu ya, tinggal dirubah aja. Tadi kan 4,3, A-nya 4,3. Maka A aksen jadi 3,4. Ya kan? Tinggal dibalik aja. Yang B-nya tadi 4,1. Maka di sininya jadi 1,4. Dari gambar udah kelihatan nih. Ini 4,1, di sini jadi 1,4. Jadi kalau sumbu X sama Y, sama Y tinggal di posisi X-nya diubah. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X? Nah, kita simulasi saja di GeoGebra sini ya. Pertama kita buat dulu garisnya. Garis Y sama dengan min X. Input Y sama dengan min X. Nah, garisnya ada di sebelah sana. Sini ya. Nah, kita mau cermin kenapa nih? Yang ini aja, yang ABC ini. Ambil reflect about line, klik segitiganya, klik garisnya. Y sama dengan min X. Nah, ini jawabannya di sini. Jauh dia. Ini jauh. Ini jaraknya juga jauh sih. Kecilin ya, saya kecilin. Kelihatan di sini ya. Ini 4,1, di sini jadi min 1, min 4. Oh, berarti kita dibalik lalu dinegatifkan. Gitu ya. Dibalik, 4,1 dibalik, lalu dinegatifkan. 4,1 jadi 1,4, lalu dibalik dinegatifkan di 1, min 1, min 4. Itu juga sama nih, yang tik C. Tik C tadi 5,1, ya 5,1. Kita balik jadi 1,5, diminkan, min 1, min 5 di sini. Nah, ini kan min 1, min 5. Ada nih, reflect ya. Reflect C sama ini. Kelihatannya agak jauh beda, tapi ya tadi ya, jaraknya pasti sama. Ya, untuk reflect terhadap garis. Kembali lagi ke PowerPoint-nya. Nah, ini yang Y sama dengan min X tadi ya. Nah, tadi ya kita bahas tadi di Nah, ya, sudah kita bahas tadi di GeoGebra. Sekarang yang percerminan terhadap sebuah garis yang diketahui nilainya. Jadi gini, jika pencerminannya sekarang bukan sumbu X, sumbu Y, tapi Y sama dengan atau X sama dengan, polanya seperti ini. Kalau dicerminkan terhadap X sama dengan H, H itu sebuah nilai, ya, sebuah bilangan, maka yang berubah adalah 2 kali cermin dikurangin X-nya. Nanti kalau sumbu Y, berarti 2 kali cermin dikurangin Y-nya. Mungkin agak bingung dulu pertama. Jadi titik A berada pada koordinat 1,2. Ini titik A nih 1,2. Saya ganti sorotan dulu. Nah, sini 1,2. Lalu direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Kamu buat garis X sama dengan 3. X sama dengan 3 tuh ini garisnya nih. Ini X sama dengan 3 di sini. Lalu garis X sama dengan 3 tidak sejajar sumbu X. Ya. Justru X sama dengan 3. Ini sumbu X nih ya. 1, 2, 3. Nah, di sini garisnya tegak. Gitu loh. Jadi malah sejajar sumbu Y. Jadi banyak yang salah pengertian bahwa X sama dengan 3 itu sejajar sumbu X gitu kan. Bukan. Ya. Ini sumbu X nih ya. 0, 1, 2, 3. Nah, ini garisnya ke atas. Kalau yang sejajar sumbu X ya garis Y sama dengan 3 di atas. 0, 1, 2, 3. Nah, di atas nih garisnya. Nah, inilah dicerminkan berarti ke sana. Cerminnya 2 kalinya. Kenapa? Karena jaraknya kan 2 kali lipat. Ya kan? Lalu dikurangi titik awalnya. Ini X sama dengan 3 ya. Coba kita pakai GeoGebra. Yang di rumah masih terlihat ya? GeoGebra-nya masih terlihat kah?
7 orang ya. Gitu ya. Oke. Kita hapus dulu semuanya nih. Nah, kalau pakai GeoGebra, pertama kita buat bangunnya dulu atau titik yang kita refleksikan. Tadi titiknya apa tadi? Oh, bangun aja langsung ya. Bangun aja, poligon aja langsung biar ketahuan. Sekarang titik ini kita bikin di sini satu, segitiganya sembarang saja. Nah, gitu ya. Atau yang biar gampang dipahami, segitiga siku-siku aja dulu ya. Lalu kita buat garis input di sini, X sama dengan 3. Nah, kan? X sama dengan 3 udah kelihatan tuh garisnya. Sekarang kita cerminkan. Ambil refleksinya di sini. Di atas nih yang ini. Reflect about line. Nah, refleksi terhadap garis. Klik. Bangunnya diklik. Lalu garis yang sebagai cermin diklik. Nah, bayangannya ada di sebelahnya. Jadi langsung dapat ya. Jadi kalau ini hasilnya 1,2 maka jadi 5,2 gitu kan. Kan 2 kali 3 6 dikurang 1 5 gitu. Yang B tadi 2,2 X-nya kan 3 ya. Berarti 2 kali 3 6 dikurang 2 4. Nah, jawabannya 4 nih, 4,2. Yang atas juga sama. 4,4 gitu. Jadi kalau misalkan kamu lupa rumusnya digambar. Saya sarankan gitu digambar. Malah lebih gampang, lebih enak kalau menurut saya digambar itu. Kadang-kadang kalau kita pakai cara di sininya, aturan ininya, kita lupa rumusnya atau salah negatif plusnya. Kita lanjut lagi. Ini terhadap sumbu X sama dengan H. Berarti koordinatnya. Nah, ini contoh soalnya ya. 1,2 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3, maka nanti pencermin ini X sama dengan 3 dikali 2 dulu, lalu dikurangin X-nya. 2H dikurang 1, nah ini maksudnya. 2H, H itu refleksinya. Nah, kalau yang Y sama dengan, Y-nya yang berubah. Gitu. Y-nya yang berubah. Nah, ini jadi 5,2. Sudah disimulasikan. Nah, sekarang X sama dengan H sama tadi ya. Nah, ini juga sama cerminannya. Sekarang yang Y. Nah, lihat yang belakangnya ya. X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan H. X-nya tetap. Bayangannya tidak berubah X-nya. Tapi Y-nya yang berubah. 2 kali cermin dikurangin Y awal. Y-nya misalkan 5, ya 2 kali 5. Dikurangin titik awalnya berapa. Gitu. Karena pencerminan kan 2 kali lipat jarak. Contohnya ini ya. 3,-1. Berarti kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan min 2. 3-nya tetap. Sumbu Y-nya yang min 1 tadi ya. 2 dikali min 2, min 4, dikurang min 1, jadi min 3. Kalau digambar, nanti hasilnya seperti ini. Titik A, 3,-1 nih, yang atas nih. Nah, ya kan? Yang atas. Lalu cerminnya garisnya digambar dulu. Y sama dengan min 2, nah di bawah nih Y-nya sama dengan min 2. Dicerminkan ke bawah. Jadi sama dengan 3,3. Kita coba pakai GeoGebra ya. Nah, kita coba pakai GeoGebra. Sekarang masih di sini saja, masih gambar yang ini saja. Nah, ini kita hapus dulu biar nggak bingung. Sekarang kita mau bangun ini, kita akan cerminkan. Kita geser aja dulu sini, misalkan di sini. Kalau kita geser, otomatis nanti koordinatnya berubah sendiri. Kita buat garis yang buat cermin dulu ya. Kita buat garis yang cermin di mana di input tadi, di input sini. Misalkan Y sama dengan min 2 lah. Nah, ini garisnya muncul. Ini Y sama min 2, garisnya ada. Kita akan cerminkan refleksnya ke sini. Ambil reflection about line, klik segitiganya,
klik garisnya yang mau direfleks. Oh, salah. Tolong ya. Tolong. Reflect about time. Nah, ini garisnya di sini. Nah, jawabannya ada di bawah ya. Jawabannya ada di bawah. Nah, dikali salin nanti kan. Jadi pencerminannya jarak B ke B aksen ini jaraknya sama nih. 1, 2, 3, 4. Nah, jawabannya ada di bawah. 1, 2, 3. 3 kotak, maka ke bawah juga 3. 1, 2, 3 kotak. Nah, jadi kebalik. Oke, gitu ya untuk materi kita pagi ini tentang refleksi. Nanti kita lanjutkan dari WA Group tentang tugas-tugasnya apa. Dinyalakan dulu kameranya.